Assalamualaikum, kok mau tanya, istri saya suka memanfaatkan food dengan promo gratis. Kalau bisa nggak usah, Mas Agus Lestariono. Waalaikumsalam ya Mas, ini sampaikan ke istrinya kalau bisa nggak usah. Karena takutnya itu di dalam promo itu ada pihak yang terzolimi dan kita nggak tahu ya. Contohnya seperti yang ngantor pakai motor itu ternyata mereka yang kena potongan dan segala macamnya. Ada banyak orang yang meninggalkan riba diujinya luar biasa ya, sampai habis-habisan, sampai benar-benar apa ya, benar-benar sampai merayap dia. Tapi ya itu, di balik ujian selalu pasti ada hikmah yang menghadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kita generasi akan datang nanti masih bisa baca Quran? Masih adakah yang bisa jadi imam? Tak ada jaminan. Bagaimana hebatnya Islam dulu di Spanyol, apa yang terjadi sekarang, lalu menyakitkan untuk kita ceritakan. Apa yang kita tanam hari ini, itu nanti yang akan kita petik, kita tuai, melanjutkan perjuangan Islam di negeri kampung halaman kita. Kami mengajak semua teman-teman yang menonton video ini untuk ikut bersinergi bersama kami, berkolaborasi, dan juga ikut mendoakan untuk pembebasan lahan seluas 2.830 meter persegi di wilayah Yungan. Insya Allah di situ, di tanah itu ada surau, ada pondok tahfiz, mencetak calon para ulama, pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, rumah Quran, guru Quran, imam, media, broadcaster, dakwah. Mari kita support. Ntar mudah-mudahan untuk mencetak Quran ini nanti bisa menjadi ulama-ulama yang bisa menebarkan kebaikan, manfaat, dan menjadi penerang bagi agamanya Allah. Wa man tasadda tafaham daita, yang kau wakafkan, membebaskan tanah, itulah yang melapangkan alam kubur, alam barzakh. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya punya ide usaha tapi saya nggak punya modal sama sekali. Mau bagaimana dengan harapan untuk kembali. Selisih harga tidak ada masalahnya. Ya, jual beli emas dan perak gimana hukumnya? Selisih harga nggak ada masalahnya, diperbolehkan. Ya, kalau emas, perak, karena beli ya, beli fisik, beli emas biasa beli batangan satu balok. Ya simpan aja di rumah, ya itu boleh ya, taruh di rumah 2 balok, 3 kilo, 4 kilo, nanti pada saat, oh ini harganya bagus ya jual, ya, bukan secara secara saham-sahaman gitu lah, ya. Assalamualaikum, kok apakah produk bakery? HPP, kalau jasa, nah HPP, harga pokok produksi itu hanya kebutuhan pokok, kalau saya lebih sukanya nyebutnya COGS, cost of goods in sales, jadi semua dalam cost itu kita sebutkan, termasuk jasa, termasuk penitipan di gudang kita, berapa meter persegi kita taruh di situ, jasa pengangkutan walaupun menggunakan mobil kita, berapa bensin yang kita spending, ya kan? Itu untuk bakery. Skill juga kita masukkan, kita mau masukin berapa, misalnya tenaga yang skillful untuk bakernya ada 3, kan nanti asisten dia ada 2, berapa tenaga mereka per hari? Kita hitung aja, masukin untuk bikin kue ini butuh berapa menit, berapa jam, man hour-nya berapa. Nanti dari situ akan muncul angka kok. Ya, dari situ akan muncul angka dan itu masukin ke dalam cost. Izin bertanya Pak terkait nabung emas. Emasnya apa? Oh yang tadi ya, emas-emasan kayak gitu ya, emas yang gak ada wujudnya. Jangan emas, beli aja, susah amat sih. Saya aja beli taruh di rumah. Ya, taruh di rumah. Kalau ngerasa nggak aman, sewa safe deposit box di bank, taruh di situ emasnya. Ya, ada di bank syariah tuh, ada bank syariah Indonesia, safe deposit box. Assalamualaikum, kok bagaimana caranya mengingatkan atau masih orang tua atau nuhun masalah sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya, kalau bisa nggak usah dinasihati tapi dibantu lunasin aja. Nanti dengan lunas dengan sendirinya mereka akan berpikir, ya.
kok jika kita udah komisi karena menjadi perantara penjual pembeli dalam suatu transaksi jual beli barang yang tidak haram, apakah komisi? Ya, komisi itu boleh. Komisi itu boleh asal penjual dan pembeli tahu gitu. Saya dapat komisi segini. Jadi diakatkan, ya diakatkan. Biar nggak ada goror. Jadi diakatkan ke penjual dan juga ke pembeli. Assalamualaikum, kok mau tanya, istri saya suka memanfaatkan food dengan promo gratis. Kalau bisa nggak usah, Mas Agus Lestariono. Waalaikumsalam ya Mas. Ini sampaikan ke istrinya kalau bisa nggak usah. Dan untuk Mas Agusnya sendiri, saya rasa Mas Agus juga masih bisa lah membeli makanan untuk istrinya tanpa harus memanfaatkan promo-promo seperti itu. Karena takutnya itu di dalam promo itu ada pihak yang terzolimi dan kita nggak tahu ya. Contohnya seperti yang ngantor pakai motor itu ternyata mereka yang kena potongan dan segala macamnya. Nah ini bahaya juga. Pada saat mereka merasa terzolimi dan dia berdoa, ya kita kena juga efek. Sementara kita masih bisa membiayai istrinya ya, Mas Agus mau biayai istrinya makan, dia aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah mana? Nah ini anonimus, jadi saya juga nggak bisa mencatat ini di daerah mana dan ini siapa. Bingung juga ya. Assalamualaikum. Kok jika meninggalkan riba dan selesai hijrah, apakah memang akan ada periode pengujian? Ya, biasa. Ada banyak orang yang meninggalkan riba, diujinya luar biasa ya, sampai habis-habisan, sampai benar-benar apa ya, benar-benar sampai merayap dia. Tapi ya itu di balik ujian selalu pasti ada hikmah yang Allah hadirkan. Dan Allah juga akan menguji kita sejauh mana kita bersungguh-sungguh atau enggak. Kok kalau hutang online wajib dibayar enggak? Soalnya bunganya besar. Waalaikumsalam. Semua hutang mah wajib dibayar Mas atau Mbak. Mau besar atau kecil bunganya, kan dari awal udah tahu bunganya besar. Kenapa masih diambil? Bayar, ya, dilunasi. Ya, kalau nggak mau dilunasi, ntar habis mati ditagih juga di akhir. Tetap aja bayar nanti di akhir. Ya, karyawan teller bank konvensional, gajinya halal atau haram? Sama ya, sama-sama pemakan riba. Jadi kalau nggak mau ninggalin, lagi ngajak berantem sama Allah nih. Ya, jangan ngundang-ngundang kita nih kalau lagi pengen perang sama Allah. Ya, apakah ada aturan di Islam selisih untung dari harga suatu barang yang dijual bisa saya jual barang segini? Nggak ada sih, nggak ada aturan yang mengatur secara baku tentang berselisih dalam perdagangan. Cuman memang ada angka kewajaran, angka kelayakan, gitu. Ya, pakai angka kewajarannya Pak Novel. Silakan. Pak Haji Sidarta, pertanyaan awal, sekarang saya jasa arsitek. Jika saya jadi vendor dapat kerjaan renovasi dari perusahaan Ribawi, apakah kerjaan nggak usah Pak? Nggak usah Pak, beneran. Saya Pak Haji Sidarta, saya juga salah satunya cover arsitek. Kita bekerja di bidang arsitek, kita bayar seikhlasnya, dan kita ngerjain masjid cukup banyak Pak. Sekarang banyak titipan lagi masjid dari luar negeri, banyak dari Qatar, dari Turki, dari Arab Saudi. Bayarnya seikhlasnya ke kita, dan saya cukup makan, karyawan saya cukup makan, alhamdulillah. Dan mereka bahagia, kan. Dan pada saat saya harus ganti komputer dengan komputer yang canggih juga Allah cukupkan itu. Jadi nggak usah lah Pak, ya nggak usah ikut-ikutan tentang gitu. Nyambung pertanyaan tentang arsitek untuk daerah Awali Ciamis. Nanti coba ke admin ya Bu. Nanti dari admin mungkin akan dihubungkan ke tim kita tentang untuk arsitek dan ini. Hijrah dari riba kok. Nggak pernah. Saya nggak pernah riba, alhamdulillah. Jadi nggak ada pengalaman yang harus saya share. Utang riba belum lunas sampai sekarang. Lunasin aja Mas. Kalau bisa pakai gaji, dilunasin pakai gaji. Kalau bisa dengan jual aset langsung lunas, ya jual aset aja, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Udah ya. Pak Steven, kalau PNS yang gajinya dari bank riba gimana ya? Maksudnya gimana sih? Maksudnya dia kerja di bank gitu? Kayaknya bank yang maksud BUMN mungkin. Sama aja, pindah aja atau berhenti aja. Oke, itu ya. Udah dijawab sama Pak Steven. Nanti orang akan jawab lagi, ya kok nggak semudah itu. Semudah itu kok. Semudah itu, masalahnya punya niat atau enggak. Nah, gitu.
Betul. Sementara kita tahu hukumnya riba itu mengajak perang Allah dan Rasulnya, kan sadis juga ya. Nah nih kalau PNS yang uangnya ditaruh di bank, ya nggak apa-apa. Ada beberapa teman-teman saya juga yang PNS, mereka kerja di bukan di banknya, tapi mereka kerja di lini-lini lain seperti jadi guru lah atau apa segala macamnya. Begitu uangnya cair nih di bank pemerintah, mereka tarik semua itu uang pada satu hari yang sama. Gitu. Baik, begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Mas Steven suaranya kecil tadi katanya. Ya, kok mau tanya nih kalau bekerja di perusahaan asuransi syariah? Ya, asuransi tadi saya udah bilang sama aja. Asuransi itu sama aja. Mereka cuma bungkus itu pakai kain hijau dan kasih nama syariah. Gitu ya, teman-teman. Orangnya kecil, mohon maaf banget. Ini benar-benar numpang di ruangannya orang. Jadi seadanya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Coach Steven. Bentar, ini bisa ada yang mau nanya lagi. Oh, sudah bagus lagi suaranya katanya. Sudah bagus lagi. Ya, tadi sempat kecil suaranya. Jadi Coach Steven, untuk tadi yang sudah dibahas sama Coach Steven, baik tentang trading online, saham online dan lain-lainnya, terus juga pinjaman online itu termasuk riba dan harus ditinggalkan ya. Bahkan sampai ke tadi ada beberapa e-commerce yang juga menawarkan promo-promo, itu juga harus ditinggalkan ya, karena tadi siapa tahu dari promo-promo tersebut ada pihak yang terzolimi. Betul ya Koh ya? Ya, betul. Terus juga ketika kita tadi misalkan hidup memang seadanya atau misalkan secukupnya, ya cukup aja, jangan sampai kita menambah-nambah bahkan nggak mensyukuri nikmat dari Allah hanya karena gengsi, gitu ya Koh ya? Oke. Bentar, apa ada lagi? Evan, kalau bekerja di bank konven tapi hasil kerjanya disimpan di bank syariah, hukumnya Koh? Kerja di bank konvensional, uangnya disimpan di bank syariah, itu ya sama aja tuh. Iya. Sama aja. Nggak akan jadi halal gitu loh. Gitu ya Kang Indro. Semoga terjawab. Sepertinya udah cukup ya Koh. Koh, kalau misalkan nanti ada pertanyaan ataupun pertanyaan yang belum terjawab tadi, apakah memang Coach Steven udah pernah membahas tentang riba ini di YouTube-nya Coach Steven atau gimana? Saya nggak ada YouTube sih sebenarnya. Oh, nggak ada YouTube. Kalau di Instagram mungkin? Sesekali enggak. Sesekali jawab ya. Ya, sesekali memang dibahas. Karena gini Mas, kalau habis ngangkat riba nih di Instagram, akun saya kena shadow ban. Oh, iya. Karena mengganggu ya. Kan, mengganggu bisnis orang betul. kan. Betul. Itu. Aku banyak angkat pihak yang terganggu. Nah, udah besok shadow ban udah. Bahaya ya Koh. Iya, itu makanya sebenarnya ngangkat tema-tema tentang riba ini bukan pada kajian-kajian tematik sih, lebih ke memang harus fokus, harus tahu, sehingga pada saat mereka mengaplikasikan dalam diri mereka itu, mereka ada di mana ya enak gitu bisa dapatnya. Oke, betul. Gitu. Cukup dulu ya teman-teman untuk pertanyaannya. Jika nanti ada pertanyaan lebih, mudah-mudahan nanti ada di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi sama Coach Steven ya. Tanyain aja lah, kalau di IG nggak apa-apa, di DM nanyain aja, biasanya jawab kok. Gitu ya. Tapi tadi mohon dimaklumi kalau misalkan Coach Steven-nya agak telat membalasnya atau gimana, karena memang kan mungkin banyak ya Coach Steven ya yang bertanya lewat Instagram juga. Ya. Pokoknya jadi ada adminnya, selama itu bukan Koh saya mau cari jodoh. Itu bukan pembahasan Coach Steven ya. Ya,
Janganlah, maksudnya tiba-tiba yang jodoh kan. Ada yang tiba-tiba jadi CV dong. Oh. Aduh, ini jangan, saya bukan biro jodoh asli, saya nggak ngerti gimana caranya gitu. Mungkin Wan Umah malah punya gitu kan, divisi untuk jomblo dengan jomblowati bisa ke sana gitu. Dan mungkin pertanyaannya lebih ke arah tentang akidah, tentang syariah, itu insya Allah dijawab. Tapi kalau tiba-tiba juga yang seperti tadi, saya mau nikah bulan depan, saya mau pinjam duit 20 juta, itu juga sama admin biasanya langsung dihapus. Oke. Nah, itu. Karena memang fokus kita bukan bantuan ke perorangan, fokus kita bantuan ke area. Jadi kita benar-benar bantunya area, bantunya masyarakat yang jauh lebih luas, dampaknya jauh lebih luas, bukan ke pribadi. Karena kalau bantu ke pribadi, nggak terlalu bermanfaat yang aku lihat. Bermanfaatnya ke satu orang. Kenapa kita harus bisa bermanfaat ke orang yang lebih banyak? Kenapa kita harus ke satu orang doang? Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya teman-teman, tadi Coach Steven sudah menjawab beberapa pertanyaan, bahkan ini ada berpuluh-puluh pertanyaan ya, ada 62 pertanyaan yang sudah terjawab, ditambah ini 5 pertanyaan juga sudah terjawab, jadi ada sekitar 67 pertanyaan, ditambah tadi yang via chat ya. Alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan Coach Steven kurang lebih 1 jam, dan ditambah sesi tanya jawab juga, tadi sudah langsung ya. Tadi Coach Steven juga sudah sharing, karena memang untuk membahas riba ataupun detail mengenai riba itu nggak bisa di kajian seperti ini ya, ya. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lagi lebih private gitu dengan Coach Steven ataupun gimana. Nanti kita coba ini ya, mudah-mudahan bisa ini. Baik teman-teman, untuk doa penutup ini aja ya, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa berkah, dan juga bisa nanti berkah hingga selanjutnya ya, seterusnya. Mohon maaf atas kekurangan dari saya pribadi, dari hal yang tadi saya katakan ataupun dari perilaku saya yang kurang berkenan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Coach Steven dan juga tim dari Vertizon TV, dan juga kepada para jamaah yang bersedia stay dari awal hingga akhir saat ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aje dari One Ummah Movement pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.